Sampurasun. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Amburaksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang semua hal yang berhubungan dengan orang yang lahir di hari Pasaran Pahing. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam kalender Jawa itu ada yang disebut dengan Pancawara. Jadi orang Jawa itu sebelum datangnya Islam, mereka mempunyai 8 penanggalan atau kalender. Mereka itu menamakan nama-nama harinya itu dimulai dari 2 hari yang disebut dengan Dwiwara, kemudian ada 3 hari yang disebut dengan Triwara, kemudian ada 4 hari yang disebut dengan Caturwara, ada lagi 5 hari yang disebut dengan Pancawara. Selanjutnya ada 6 hari yang disebut dengan Sadwara, kemudian ada 7 hari yang disebut dengan Saptawara, 8 hari yang disebut dengan Astawara, dan 9 hari yang disebut dengan Sargawara. Nah, itu adalah nama-nama hari kalender Jawa sebelum direvisi oleh Sultan Mataram. Nama-nama hari di dalam kalender Jawa tersebut mengikuti perputaran matahari. Jadi mereka itu orang-orang Jawa pada zaman dulu itu mereka menggunakan sistem perputaran matahari untuk menamai hari-hari. Dan dari semua nama-nama hari itu ada yang dipakai untuk penanggalan Jawa saat ini dan ada juga yang masih dipakai oleh masyarakat Bali dan Tengger. Kalian masyarakat Bali dan Tengger yang masih menggunakan atau mengenal nama-nama hari yang Sadwara, kemudian dan Saptawara, Astawara, dan Sargawara, silahkan komen di bawah ya. Oke, balik lagi. Dan di dalam kalender Jawa yang disebut dengan Pancawara, itu hitungan yang 5 hari, itu sudah jelas-jelas menjadi sebuah bagian dari petungan Jawi atau media yang berfungsi untuk meramalkan tentang keselamatan dan hari baik seseorang. Sehingga itu bisa menjadi pedoman bagi seseorang dalam melaksanakan kehidupannya itu sehingga mendapatkan kehidupan yang baik dan keselamatan. Dan keselamatan tersebut itu mencakup segala hal, lahir, batin, semuanya. Sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan video kita kali ini, yaitu kita akan membahas atau meramalkan tentang segala hal yang berhubungan dengan orang yang lahir di hari Pon. Nah, Pon ini juga dikenal dengan nama Palguna dan si Pon ini diambil dari sikap atau patrap bulan yang sedang tidur atau sare. Sare itu bahasa Jawa artinya tidur, bahasa Jawa Barat juga sama, bahasa Sunda artinya tidur, sare, bobo. Nah, maksudnya dari posisi bulan yang sedang sare ini adalah sebuah posisi berdasarkan bentuk bulan dilihat dari bumi. Jadi begini, sebetulnya bulan itu adalah benda tata surya yang tidak mempunyai cahaya sendiri. Jadi cahaya yang diberikan atau yang ditimbulkan oleh bulan itu adalah pantulan dari matahari. Jadi kalau kalian berpendapat bahwa bulan purnama, bulan menyinari bumi, itu sebetulnya bukan bulan yang menyinari bumi, tetapi matahari yang memantulkan cahayanya lewat bulan, dipantulkanlah ke bumi. Begitu kinerjanya. Makanya bentuk bulan dilihat dari bumi itu selalu berubah. Ada bulan sepasi, ada bulan purnama, ada lagi yang disebut dengan purnama tilem atau bulan yang tilem. Tilem itu tenggelam. Jadi bulan pada saat akan tenggelam. Oke, balik lagi ke si Pon ini. Nah, si Pon ini dia posisinya itu ada di barat dan dia itu diprediksi mempunyai elemen logam. Selain itu juga Pon ini disimbolkan dengan warna kuning. Makanya aku pakai ikat kepala warna kuning untuk mensinkronkan. Nah, para budayawan yang mengkaji tentang kebudayaan Jawa atau kebudayaan Indonesia yang asli, itu mereka mempercayai bahwa warna kuning ini memang berada di barat sesuai dengan matahari. Karena memang masyarakat Jawa itu atau masyarakat Indonesia itu pada zaman dahulunya adalah orang-orang yang sangat menghormati matahari sehingga kita ini disebut sebagai bangsa matahari. Dan mereka melihat warna kuning itu adalah warna ketika matahari tenggelam.
Jadi berbeda ketika matahari terbit itu warnanya merah, sementara ketika matahari tenggelam itu warnanya kuning. Makanya para budayawan kita itu percaya bahwa warna kuning juga adalah sebagai simbol dari masa-masa tua, kemudian masa-masa meninggal. Ya seperti itulah, walaupun memang pada kenyataannya banyak sekali warna yang dijadikan sebagai simbol dari kematian. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Kita kalau datang ke orang berkabung di Indonesia kebanyakan memakai warna hitam. Nah, sebagian besar bangsa Indonesia hari ini menyimbolkan orang kematian itu dengan warna kuning. Mereka pasang bendera kuning. Karena memang pada zaman dahulu itu para budayawan mempercayai bahwa warna kuning adalah warna dari simbol masa-masa tua dan kematian. Masa-masa bertemu dengan sang Khalik atau sang pencipta. Walaupun sebenarnya warna kuning ini sendiri di Indonesia mulai marak dijadikan sebagai simbol dari kematian adalah ketika pada saat zaman Belanda. Belanda itu ketika ada wabah menular, mereka mengibarkan bendera kuning sebagai tanda bahwa di situ ada orang-orang yang terkena wabah, ada orang-orang yang meninggal. Dan di dalam warna kuning itu mereka membubuhkan Q, artinya adalah kuarantin atau karantina. Jadi orang-orang yang dikarantina. Itu asal muasal kenapa di Indonesia orang yang mati kemudian dikasih simbol warna kuning, berasal dari Belanda. Tapi sebetulnya para budayawan juga menganggap bahwa warna kuning adalah warna kematian karena disimbolkan sebagai matahari yang tenggelam. Nah, sekarang kita masuk ke ramalannya. Kita lihat ramalan apa yang dimiliki oleh si Pon atau Palguna ini. Yang pertama, seperti biasa aku meramalkan tentang sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang lahir di hari Pon atau Palguna. Orang yang lahir di hari Pon atau Palguna dilihat dari elemen yang dimilikinya yaitu logam, kemudian juga dilihat dari posisi bulan yaitu sedang sare, maka diramalkan menurut para ahli bahwa yang namanya orang lahir di hari Pon itu mereka mempunyai satu, mereka adalah orang-orang yang keras pendiriannya, hatinya keras. Mereka adalah orang-orang yang mandiri, tegas, tidak mudah terpengaruh, tapi mereka juga itu suka ingin menang sendiri. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang gampang emosi dan tidak mau kalah. Mau dia itu benar ataupun salah, mereka itu nggak mau mengalah. Biasanya seperti itu. Selain itu juga orang-orang yang lahir di hari Pon atau Palguna ini adalah orang-orang yang jujur dan setia, dan mereka adalah orang yang sangat berhati-hati ketika akan melakukan sebuah pekerjaan. Mereka akan berpikir tentang baik buruknya ketika akan melakukan pekerjaan apapun. Dan mereka juga adalah orang-orang yang mudah marah tetapi juga mudah memaafkan. Kalau kamu misalkan berhubungan dengan orang yang lahir di hari Pon ini, kamu jangan kaget ketika mereka tiba-tiba marah, tetapi kemudian ketika kamu minta maaf, mereka dengan mudah memaafkan. Ramalan yang kedua, jodoh. Kita lihat sebenarnya hari apa saja yang cocok berjodoh dengan si Pon ini. Kalau dilihat secara global, maka yang cocok dengan orang yang lahir di hari Pon itu adalah orang-orang yang lahir di hari Pahing, Wage, dan Legi. Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan kita ingin tahu tentang jodoh kita berdasarkan hari pasaran, itu tidak bisa langsung. Jadi tidak bisa langsungnya begini, saya lahirnya hari Pon, tidak bisa saya langsung bisa menikah dengan hari Wage. Tidak begitu. Tapi harus dilihat dulu hari Ponnya itu secara Arabnya dia lahirnya hari apa. Misalkan, jadi kalau weton itu kan perpaduan antara versi Arab dengan versi Jawa. Misalkan Sabtu Kliwon. Nah, si Sabtu Kliwon dia akan cocok jika menikah dengan Minggu Pahing, misalkan begitu. Jadi tidak bisa hanya langsung. Kalau mau langsung ya silahkan gitu ya, tidak masalah. Cuma akan lebih bagus lagi bila secara spesifik. Lebih bagus lagi kalau dilihat juga dari bintang sama sionya. Jadi nanti akan jelas runutannya seperti apa. Misalnya aku lahirnya adalah hari Sabtu Pahing, zodiak aku adalah Sagittarius.
maka aku cocok menikah dengan orang yang lahir di hari Selasa, Kliwon, zodiaknya Taurus, misalkan begitu. Jadi enak. Makanya bagi kalian yang mau tahu tentang jodoh aku yang sesungguhnya harusnya dengan siapa, kalian nanti buka saja video aku sebelumnya, karena aku sudah meramalkan secara global. Aku sudah meramalkan hari Rabu, hari Senin, Selasa, Rabu, dan sebagainya. Kemudian aku juga sudah meramalkan tentang zodiak juga. Dan sekarang aku meramalkan tentang hari pasaran. Nanti kau lihat tuh, cocok nggak? Makanya aku kan kalau di komen itu banyak sekali ya yang nanya, aku lahir ini cocoknya dengan apa, kayak gitu. Ini tuh kadang suka pusing juga karena kan harus dirunut satu-satu. Makanya sebaiknya kalian lihat itu video-video aku sebelumnya. Ya maksudnya biar nambah AdSense juga sih. Kan kalau videonya dilihat AdSense-ku bertambah. Oke, sorry. Balik lagi ke si pon ini. Tadi kita sudah lihat jodohnya dengan hari apa. Sekarang kita masuk ke ramalan yang terakhir, yaitu pekerjaan. Kita lihat pekerjaan apa yang cocok untuk si pon atau Palguna. Nah, dilihat dari karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh si pon ini, mereka adalah orang-orang yang mandiri, tegas, dan sebagainya. Maka menurut ramalanku, ini menurut ramalan aku, pekerjaan yang cocok untuk mereka itu adalah semua pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, aparat penegak hukum. Misalkan tentara, polisi, hakim, jaksa, pengacara, para pemimpin, mau pemimpin daerah atau pemimpin pusat, misalkan presiden, anggota dewan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan mengayomi masyarakat. Karena yang diperlukan oleh para penegak hukum itu atau para pengambil kebijakan itu adalah sifat-sifat yang seperti tadi. Mandiri, keras hati, jujur, setia, tidak mudah terpengaruh. Adalah sifat yang harus dimiliki oleh mereka. Tidak seperti sekarang, orang yang pelin-pelan dia jadi anggota dewan. Orang yang pelin-pelan dia menjadi pemimpin. Orang yang pelin-pelan dia menjadi hakim. Jadi kemudian hukum sudah tidak sakral lagi, tidak dihormati lagi. Tidak ada lagi yang menghormati para penegak hukum, kecuali masyarakat di bawah yang belum tahu apa-apa. Sekarang para aktivis itu kan mereka selalu menyerang aparat penegak hukum, karena semua kebijakan yang dikeluarkan, yang digodok di dalam undang-undang, pada kenyataannya tidak dilakukan di lapangan. Karena banyak sekali oknum aparat yang melakukan itu, melanggar undang-undang. Para koruptor yang sudah jelas-jelas merugikan negara hanya dihukum beberapa tahun saja, dan mereka diberikan fasilitas sehingga bisa keluar masuk rumah mereka seenaknya, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Sementara maling ayam, maling motor digebukin sampai habis, dihukum di penjara selama bertahun-tahun. Ini sangat tidak adil. Padahal sudah jelas hukum yang tertulis tidak begitu, tapi dalam kenyataannya adalah begitu. Maaf sekali buat kalian yang nonton video ini yang menjadi para penegak hukum tetapi melakukan hal itu. Ini sebagai apa ya, bukan sindiran sih, teguran aja sih buat kalian, supaya mulai sekarang belajarlah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertulis. Hukum yang tertulis itu semuanya bagus. Mau hukum yang tertulis dari kitab suci ataupun hukum yang tertulis berbentuk undang-undang, semuanya bagus, semuanya pro terhadap masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Dalam kenyataannya kitab suci yang bagus isinya dilaksanakan oleh oknum menjadi pekerjaan yang tidak bagus. Begitu juga hukum undang-undang yang tertulis pada kenyataannya tidak dilakukan dengan sesuai yang tertulis. Sekali lagi, maaf sekali, dan jangan lupa seperti biasa like, komen, serta bagikan video ini ke teman-teman yang terdekat agar channel YouTube ini semakin berkembang. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah nonton, dan tolong nonton yang lain-lainnya, video-video aku sebelumnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Rahayu.